Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pemrograman berorientasi objek dengan materi awal pembuatan kelas. Sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa di pemrograman berorientasi objek memandang segala sesuatu sebagai objek. Contoh, di suatu departemen terdapat manajer dan petugas administrasi. Ketika manajer membutuhkan data, maka petugas administrasi akan memberikan datanya kepada manajer. Di sini terdapat dua objek yang saling berkolaborasi, yaitu manajer dan petugas administrasi. Contoh lainnya, bagaimana suatu delman bisa berjalan? Delman bisa berjalan dikarenakan ada kusir, ada kuda, dan ada kayu yang diduduki penumpang yang ada rodanya itu. Ketika objek ini yang menjadikan suatu delman bisa berjalan. Di PBO mendukung reusable program. Apabila kita mau mengembangkan program kita yang sudah lama, kemudian mau kita kembangkan, maka kita bisa menginkludkan program yang lama itu ke dalam proyek baru kita. Dan mungkin bisa juga program yang lama tersebut kita jadikan library, terus programmer lain bisa menggunakan library kita untuk mengembangkan sistem yang mereka buat. Di PBO sendiri juga memudahkan maintenance program dan mentrace suatu error karena programnya lebih terstruktur. Ketika kita memprogram, nanti kita juga sering dihadapkan dengan framework. Untuk semester 2 kalian masih menggunakan web natif, dimana kalau mengembangkan web kalian memprogram sendiri dari awal. Nanti di semester 3 kalian akan diajarkan mata kuliah teknologi web. Di situ nanti kalian diajarkan penggunaan framework web, contohnya Coigniter maupun Laravel. Jadi di situ nanti juga akan menerapkan konsep PBO ini. Framework sendiri itu merupakan kerangka kerja yang memudahkan programmer untuk mengembangkan suatu sistem. Materi hari ini yaitu pendeklarasian kelas, atribut, metode, assessing object member. Tujuannya untuk memahami bagaimana cara membuat kelas dan cara pengaksesan anggota kelas. Di PBO memandang segala sesuatu itu sebagai objek, kecuali tipe data primitif. Dan semua library dan objek dalam Java memiliki akar awal kelas java.lang.object. Dan objek sendiri itu apa? Objek sendiri itu adalah berbagai benda di sekitar kita. Contohnya kucing, meja, rumah, orang, terus kalian masing-masing itu juga sebuah objek. Lalu yang jadi permasalahan di sini, bagaimana memindahkan objek yang di dunia nyata itu menjadi sebuah program. Kita ambil contohnya misalkan objek orang. Di orang sendiri kan biasanya orang memiliki nama, punya jenis kelamin, punya tinggi badan, punya berat badan, punya warna kulit, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri tersebut kalau kita pindahkan ke sebuah program, ciri-ciri itu merupakan suatu variabel. Kayak biasanya kalian kan pakai variabel integer, nilai, koma, hasil. Lah, di sini ciri-ciri di suatu objek itu adalah suatu variabel. Ini kalau kita masukkan ke dalam program, itu nanti kayak tadi kan orang ya tadi ya. Orang. Tadi punya ciri-ciri nama, tinggi badan, berat badan. Lah ini variabelnya. Jadi di kelas orang ini nanti ada variabel-variabel. Nah, untuk membuat kelas sendiri, kalian biasanya kan kalau bikin project kan begini ya. Klik kanan, new Java class. Gini kan? Nah, ini pembuatan kelas seperti ini. Misalkan kelas tes 2. Nah, ini kan suatu kelas ini. Public kelas tes 2. Jadi tulisnya seperti ini. Lah, ini namanya kelas ini harus sama dengan nama filenya. Jadi dari objek orang ini kalau kita pindahkan, maka kan setiap orang punya
prototipenya ya, punya template-nya ya. Template-nya itu dinamakan kelas. Jadi setiap orang di sini ada namanya, ada tinggi badan, ini variabel-variabel yang ada di sebuah kelas. Terus juga punya kebiasaan. Kebiasaan yang sering kali dilakukan orang itu biasanya menangis, tertawa kayak gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kalau dijadikan sebagai program, kebiasaan-kebiasaan itu merupakan metodenya atau fungsinya. Jadi suatu kelas di sini punya variabel, punya fungsi-fungsi. Jadi tadi kan ada kelas juga ada objek. Kelas sendiri itu adalah spesifikasi blueprint ataupun template-nya. Sedangkan objek itu dibuat berdasarkan kelas. Jadi setiap objek dibuat itu berdasarkan template-nya. Template-nya itu kelas. Jadi contohnya misalkan Allah menciptakan manusia. Spesifikasi manusia itu kan memiliki mata, hidung, mulut. Jadi ketika Allah meng-create objek-objek yaitu manusia 1, manusia 2, manusia 3, itu berdasarkan spesifikasi bahwa manusia itu memiliki mata, hidung, mulut, seperti itu. Nah, spesifikasi tadi itu dinamakan kelas. Dan masing-masing manusia itu nanti dinamakan sebagai objek. Jadi proses pembuatan objek itu sering disebut sebagai instansiasi kelas, sedangkan objeknya disebut sebagai instan dari kelas. Jadi setiap objek memiliki kebiasaan. Contohnya kan kebiasaan orang tadi kan menangis sama tertawa. Kalau menangis dan tertawa ini kita buat sebagai sebuah program itu menjadi fungsinya, atau kalau di sini kita panggilnya metode ya. Jadi ini misalkan ada metode menangis. Jadi kita tuliskannya seperti ini. Ini return value-nya ya, tipenya ya. Kalau void kan berarti fungsi tersebut tidak memberikan return value ya. Ini penulisannya sama kayak dulu di semester 1. Kalau void berarti nggak ada return value. Ini nama fungsinya menangis. Terus kurung, dalam kurung, kalau ada daftar argumennya bisa ditulis, tapi kalau nggak ada ya dikosongnya aja. Terus kurung keluar buka, kurung keluar tutup, di dalamnya terdapat pernyataan program di dalam fungsi tersebut. Ini contohnya jika menangis suaranya hi hi hi, kalau tertawa hahaha gitu. Jadi metode itu merupakan perwujudan aksi atau tindakan dari dunia nyata di dalam pemrograman komputer. Di dunia pemrograman sendiri, metode itu melakukan suatu aksi. Misalkan mau menampilkan string sebagai output. Ini contohnya ilustrasi perbedaan kelas sama objek. Kelas itu tadi kan spesifikasinya atau bisa disebut template atau blueprintnya ya. Terus objek sendiri di-create berdasarkan kelasnya, berdasarkan dari definisi kelas. Dari kelas ini bisa dibuat lebih dari satu objek. Jadi nggak hanya 3, bisa lebih dari 3 ini. Atau mungkin mau buat satu aja nggak apa-apa. Jadi misalkan di kelas ini, kelas orang tadi variabelnya misalkan ada nama, jenis kelamin, maka di masing-masing objek ini memiliki nama sama jenis kelamin. Di sini objek kedua juga punya nama, jenis kelamin, ini juga punya nama, jenis kelamin. Di kelas di sini ditentukan bahwa orang memiliki behavior menangis sama tertawa ya tadi ya. Berarti di objek yang pertama punya juga metode menangis dan tertawa, objek kedua juga mempunyai metode menangis dan tertawa, di objek ketiga pun juga begitu. Ini contohnya ketika kita membuat objek dari kelas orang. Kita untuk membuat objek ini pakai kata kunci new seperti bikin string kemarin. Jadi di sini kelasnya, nama kelasnya apa? Terus nama instance variabelnya tadi. Terus new, ini nama kelas. Lah ini misalkan dikasih nama objek yang pertama namanya Izudin Afif. Ini pembuatan objek yang kedua.
Jadi setiap objek dapat memiliki nilai data member yang berbeda. Ini kan namanya Izudin, yang ini Muhammad. Jadi masing-masing objek itu nilai variabelnya bisa berbeda. Dari yang tadi kan dari kelasnya ini kan tadi orang ya ini ya. Kelas orang. Berarti dari kelas orang ini dibuat, tadi kan bikinnya 2 buah objek ya ini ya, orang pertama sama orang kedua. Nah, dari kelas orang ini dibuat 2 objek. Orang pertama sama orang kedua. Tadi orang pertama kan dikasih nama Izudin, yang orang kedua dikasih nama Muhammad. Ini ya, Izudin Muhammad. Di OP sendiri terdapat fitur enskapsulasi, inheritance, sama polymorphism. Enskapsulasi itu merupakan penyembunyian informasi dari suatu kelas untuk menghindari akses yang ilegal. Jadi nanti lebih aman pakai enskapsulasi ini. Kalau inheritance ini merupakan perluasan dari suatu kelas. Kalau polymorphism, jadi kemampuan untuk mempresentasikan 2 bentuk yang berbeda. Misalkan kita buat 2 fungsi dengan nama yang sama tapi kegunaannya berbeda. Ini nanti enskapsulasi, inheritance, polymorphism akan kita bahas setelah pertemuan ini ya, nanti ada sendiri nanti babnya. Untuk mendeklarasikan kelas, tadi sudah kita lihat di netpin-nya tadi. Kalau mau bikin secara langsung, berarti klik kanan ini tadi ya. Klik kanan new Java class. Terus dikasih nama. Diperhatikan bahwa di sini namanya file ini harus sesuai dengan nama kelasnya ini. Ya, kalau ini tes berarti di tes. Berarti kan ini ya, modifier. Kalau public itu berarti bisa diakses ke semua tempat, kalau private nanti hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Terus kelas ini defaultnya tulisannya kelas ya, nggak bisa dirubah. Terus class name-nya ini bebas asalkan sesuai dengan aturan identifier. Supaya membedakan antara kelas sama variabel, ini sebenarnya nggak masalah sih huruf besar kecil, ya kelas kalian kasih huruf besar aja ya, biar membedakan itu kelas, ini variabel. Variabelnya nanti nulisnya huruf kecil. Sebenarnya nggak masalah. Yang penting sesuai dengan aturan identifier. Terus di dalamnya kelas itu ada atribut, ada konstruktor, ada metode. Atribut itu tadi variabel-variabel, metode itu tadi fungsi-fungsi ya yang membentuk dia. Nanti konstruktor saya ajarkan nanti saja. Nah ini contohnya, ini buat kelas siswa ini. Modifiernya public, bisa diakses dimanapun. Kelas, terus siswa, namanya kelasnya siswa. Jangan lupa kurungnya, kurung kurawalnya kalau dibuka pasti ada tutupnya ya. Terus untuk mendeklarasikan variabel atau atribut, di sini modifiernya, kan biasanya nggak kalian tulis ya modifiernya. Biasanya kan langsung integer, terus nama variabelnya. Itu kalau nggak ditulis berarti default modifiernya. Nanti untuk modifier ada sendiri babnya, perbedaannya apa. Sementara kita fokus ke pembuatan kelas terlebih dahulu. Nah, ini contohnya di kelas siswa. Siswa kan masing-masing siswa kan pasti punya nama sama NRP ya. Jadi di spesifikasinya di kelas ini kita tulis bahwa siswa itu pasti punya NRP sama nama. Jadi kita harus meranjang dulu. Di objek siswa itu nantinya itu punya apa? Lah rancangannya kita tulis di kelas ini. Terus deklarasi metode, ini caranya juga sama ketika di semester 1 dulu. Di sini modifier, return type. Return type itu kalau fungsinya dipanggil memberikan nilai kembalian, maka return type-nya nggak boleh void ya. Tapi kalau ketika fungsi itu dipanggil tidak memberikan nilai, maka return type-nya void kan, seperti itu ya kemarin ya. Terus nama metode di sini bebas asalkan sesuai dengan aturan identifier. Dalam kurung daftar argumennya, ini bisa lebih dari satu juga boleh, nggak ada daftar argumennya juga bisa. Terus dibuka dengan kurung buka sama kurung kurawal tutup. Di dalamnya fungsi ini terdapat statement.
Ini contohnya saya langsung ke program saja. Misalkan tadi contohnya ada kelas siswa. Nah, kita buat di sini siswa. Terus di sini sudah ada ini langsung terbuat otomatis ketika kita meng-create kelasnya, public kelas siswa, kita masukkan ke sini ya. Berarti public variabelnya siswa tadi kan punya NRP sama punya nama. Kita tulis saja di sini string nama. Misalkan di siswa ini kita mau menampilkan NRP sama namanya, mau kita taruh ke dalam fungsi, berarti public void nama fungsinya misalkan info. Nah, gini ya, ini sesuai dengan penulisan fungsi yang di semester 1 dulu, masih ingat ya. Kalau void berarti nggak ada returnnya. Ini hanya menampilkan informasi aja. Ini misalkan NRP plus NRP kayak gini. Terus nama. Nah, ini. Terus di sini kita sudah buat kelasnya, bahwa di kelas siswa itu punya NRP nama sama metode info. Kita belum bikin objeknya di sini. Ini mau saya bikin dulu objeknya. Kita bikinnya objeknya bukan di kelas ini ya, di file yang terpisah ya. Ini file kedua tes. Kelasnya berarti tes sesuai nama filenya di sini. Nah ini kalau kita nulis di sini nanti nggak bisa di running ini. Nah ini karena nggak ada mainnya. Kalau mau nambahkan main bisa sih sebenarnya di satu file, tapi kita pisah aja biar nanti lebih terstruktur. Public, static, void, main, string, args. Jadi kalau ada mainnya ini berarti nanti bisa di run ya ini ya. Di sini kita bikin objeknya. Tadi bikin objek nama kelasnya ini kan siswa. Nah, ini siswa. Kalau ternyata nama kelasnya di sini nanti siswa 1, berarti di sini juga harus siswa 1. Biasanya nanti kalian bikin file sama di modulnya itu berbeda ya. Itu nanti juga harus disesuaikan dengan nama kelas kita. Misalkan objek pertama saya kasih variabel instannya namanya S1. Habis itu new siswa, berarti ada kata kunci new di sini. Nah ini ada kurung buka kurung tutupnya. Lah S1 di sini objek S1 kan siswa pertama. Siswa pertama di sini punya nama. Namanya siapa? Misalkan namanya saya set Andi. Terus punya NRP. NRP-nya misalkan 1. Ini mau kita tampilkan informasi dari objek pertama. Ini objek pertama ya, yang ini ya. Informasinya, biar tahu informasinya berarti kita tinggal panggil aja metode info ini. Kita panggil metode info, berarti di sini caranya nama variabelnya kan S1. Titik, di titik aja keluar ya ini ya. Nah ini keluar. Enter. Kita run. Keluar NRP 1 nama Andi. Misalkan kita mau bikin objek kedua. Tadi bikin objeknya sama caranya. Nama kelas, ini dikontrol spasi keluar gini ya. Terus tadi S1 sudah dipakai, mau dipakai lagi nanti tumpuk ya. Berarti kita pakai objek kedua kayak gini dengan variabel instan S2. S2 belum punya nama, kita set namanya. S2 titik, ya ini kan keluar nama. Misalkan yang ini Susi namanya. NRP S2 titik NRP. NRP tadi kan ini tipenya integer ya, berarti di sini bukan string. Terus mau kita tampilkan informasinya berarti S2 titik info. Nah ini kalau saya run berarti terdapat dua objek sekarang, S1 sama S2. NRP-nya sama ya ini ya. Kalau saya ganti NRP-nya
Jadi di sini bisa kita lihat bahwa masing-masing objek itu memiliki nilai variabel yang bisa berbeda-beda ini ya. Objek 1 namanya Andi, objek 2 namanya Susi. Jadi masing-masing variabel, masing-masing objek nilai dari variabelnya bisa berbeda-beda. Nah, objek ini dibuat, ini ya, objek kedua ini dibuat berdasarkan rancangan dari kelas siswa. Saya lanjutkan dengan contoh kedua. Misalkan saya punya kelas lingkaran. Ini saya buat dulu Java kelas lingkaran. Kelas lingkaran di sini, kalau di lingkaran biasanya ciri-cirinya di lingkaran punya apa? Punya variabel, variabelnya yaitu jari-jari sama diameter ya, diameter, koma jari-jari. Di lingkaran punya behavior apa? Behavior menghitung luas lingkaran, menghitung keliling lingkaran, gitu kan ya. Public, void, luas lingkaran. Luas lingkaran, rumus luas berarti pi ya, pi. Di mat sendiri ada mat.pi ini. Double luas sama dengan ini ya. Mat.pi ini udah ada mat.pi 3,14 ini nanti. Dikali jari-jari, dikali jari-jari. Terus kita mau bikin objek dari kelas lingkaran. Berarti cara bikin objeknya lingkaran, misalkan namanya saya kasih nama L1, nama variabel instannya. Ini new lingkaran. L1. Ini kalau mau ngasih diameternya berarti ngesetnya L, nama variabelnya di sini kan L1. Berarti L1 titik jari-jari seperti ini. Saya set 7. Mau menghitung luasnya, jadi kita tinggal panggil aja fungsi luas lingkaran ini. L1 nama variabel instannya dulu, habis itu luas lingkaran, enter. Jadi nggak perlu diketik ya, kalau diketik biasanya tambah salah karena kadang kan kita pakai huruf besar sama kecil. Oh, belum kita tampilkan ya, kita tampilkan show luas. Ketika kita sudah tampilkan ini keluar, nah ini luasnya. Terus misalkan objek yang kedua, lingkaran kedua, kita kasih namanya L2 new lingkaran dengan jari-jari, L2-nya jari-jarinya berarti L2 titik jari-jari sama dengan 14 kayak gini ya. Terus mau ngitung luas lingkarannya ya tinggal panggil metode luas lingkaran. Kita running. Nah, ya kan? Nih, 615. Terus di sini bisa kita lihat kalau saya ganti private ya. Nih ya, kalau public kan bisa diakses di kelas lain ya. Kalau saya ganti private. Nah, ini langsung error ya. Jadi nggak bisa diakses di sini ya, berarti kalau ininya private. Nah, ini nggak bisa. Jadi ini saya balikkan ke public lagi. Terus di fungsi, misalkan ini ada, kalau void kan nggak ada return-nya ya. Kalau di sini kan perhitungan luasnya kan berarti menghasilkan double. Misalkan saya ketika memanggil fungsi luas lingkaran akan memberikan nilai luasnya. Nah, berarti ini kan return luas. Jadi ketika fungsi luas lingkaran dipanggil, maka akan diberikan nilai luasnya. Karena luas di sini tipenya double, maka di sini return type-nya juga double. Jadi di sini ketika saya memanggil luas lingkaran, berarti di sini akan dihasilkan nilainya ya. Ini bisa saya tampung ke sebuah variabel, misalkan kayak gini luas. Ini mau saya tampilkan berarti show luas 1 plus luas.
Misalkan juga di sini mau langsung saya tampilkan aja tanpa saya tampung di variabel, kan bisa begini berarti. Ya kan? Karena ketika memanggil fungsi luas lingkaran, fungsi ini akan memberikan nilai luasnya, kan return double ini. Ya ini sama aja ya. Jadi di sini kalau double berarti ini akan ada luasnya. Terus ada juga konstruktor. Kalau konstruktor itu merupakan kayak metode ya, tapi metode di sini dia itu otomatis dijalankan ketika suatu objek dibuat. Jadi kalau metode kan harus dipanggil dulu, kalau konstruktor tanpa dipanggil. Jadi ketika ada pembuatan objek, maka dia akan dijalankan pertama kali. Terus ciri-cirinya konstruktor, namanya sama kayak nama kelas. Ini kan namanya kelasnya kan lingkaran ya, berarti konstruktornya lingkaran. Jadi dia akan dijalankan pertama kali ketika pembikinan objek. Misalkan di luas lingkaran ini dikasih integer x kayak gitu ya. Saya save. Nah, ini jadi error. Karena ketika bikin objek lingkaran, ini diminta. Jadi ketika bikin objek lingkaran, ini otomatis akan dijalankan. Ini dijalankan meminta argumen x. Nah, ini kan tanpa mengirimkan nilai. Jadi akibatnya jadi error. Misalkan saya kasih 7. Kalau ini saya kasih 7 baru nggak error. Karena nanti ketika bikin objek lingkaran, ini sambil mengirimkan angka 7, ditangkap oleh x ini, karena konstruktor ini akan pertama kali dijalankan ketika objek dibuat. Tadi sebelumnya kita kan nggak menuliskan konstruktornya ya. Kalau nggak ada konstruktornya itu sama aja kayak sebenarnya itu ada konstruktornya, cuma di konstruktornya ini nggak ada daftar argumennya. Nah ini kalau dihapus nggak apa-apa. Nah ini sebenarnya di sebuah kelas tanpa kita menuliskan konstruktor itu otomatis sudah ada. Nanti ada sendiri babnya konstruktor. Life cycle dari objek, yang pertama membuat objek. Tadi ya, ada kata kunci new-nya. Kemudian menggunakan objek tersebut mau digunakan mau manggil variabel atau suatu fungsinya. Terus yang terakhir menghapus objek. Jadi kalau tidak dipakai, dia bisa otomatis dihapus oleh Java-nya. Ini saya lewati saja. Menggunakan objek di sini ada dua cara, yaitu memanipulasi variabelnya kayak tadi ya. S1 titik nama kayak gitu tadi ya, atau melalui metode dari objek tersebut. Jadi kita bisa panggil metodenya. Ini contoh membuat objek dari sebuah kelas. Di sini dibikin A circle, variabel A circle, terus B circle. B circle sama dengan A circle. Jadi ketika saya buat variabel instant A circle sama dengan new circle, sama aja variabel instant ini menunjuk ke objek yang new circle ini, yang ini. Terus B circle sama dengan new circle, berarti B circle ini menunjuk ke objek yang barusan dibuat. Di sini di selanjutnya pernyataannya B circle sama dengan A circle. Jadi B circle yang awalnya menunjuk objek ini ganti menunjuk ke objek yang ditunjuk oleh variabel instant A circle. Nah, di sini objek key kan nggak terpakai. Di Java itu mendukung automatic garbage collection. Jadi otomatis akan mengumpulkan garbage secara periodik dan menghabiskan memori yang sudah tidak dipakai. Jadi objek key tadi akan dihapus karena tidak dipakai, dihapus dari memori karena tidak dipakai, sehingga lokasi memorinya bisa digunakan lagi untuk proses selanjutnya. Di kelas tabungan ya ada UML-nya. Jadi nanti di modul praktikum nanti kalian dikasih UML, terus bagaimana kalian menerapkannya ke dalam suatu program. Cara bacanya UML ini kalau main berarti
private, kalau plus berarti public ya. Modifiernya main, private plus public. Terus di sini yang atas ini adalah variabel-variabelnya, sedangkan yang bawah ini metode-metodenya. Jadi kan yang ini nama kelasnya, yang atas ini nama kelas, variabel, metode. Jadi bacanya ini variabelnya apa? Private, tipe datanya integer, nama variabelnya saldo. Terus kalau di sini metodenya, kalau metode itu sama persis kayak nama kelas, berarti dia konstruktor. Terus ada metode get saldo, simpan uang, ambil uang ini. Kan kalau nabung kan pasti bisa mengambil saldonya, bisa menyimpan, bisa melihat saldo. Nah ini get saldo ini berarti bacanya plus kan public. Terus ini titik 2 di sini berarti ini return type-nya. Public integer spasi namanya get saldo. Di dalam kurung ini nggak ada daftar argumennya, berarti kosongan ya ini ya. Terus kalau disimpan uang ini bacanya berarti public simpan uang. Ini kan nggak ada ya, belakangnya kan ada, yang ini nggak ada. Berarti public void simpan uang. Terus di dalam kurung ini ada daftar argumennya, yaitu integer jumlah, bacanya gitu ya. Jadi langsung aja ini saya pindahkan ke dalam saya buat program kelasnya di sini. Tadi nama kelasnya kan tabungan. Berarti saya create di sini tabungan. Terus di tabungan tadi ada apa tadi? Punya variabel apa tadi ini? Saldo ya, integer saldo. Kita tuliskan main kan private. Kita tuliskan aja di sini private integer saldo sesuai UML-nya ini. Private integer saldo. Terus punya konstruktornya tabungan. Di dalamnya ada daftar argumen integer init saldo. Berarti ini plus public, terus tadi kan tabungan gini, besar gini. Nah, di dalamnya ini ada ini integer init saldo. Ini berarti integer init saldo. Jadi kalian tulis aja sesuai UML-nya. Terus metodenya apa aja itu? Ada ini, public, returnnya integer. Berarti public, return type-nya integer, ya kan? Integer get saldo. Nah, fungsi yang kedua apa itu? Ini simpan uang, public, nggak ada belakangnya berarti void, simpan uang. Dalamnya ini ada daftar argumennya ya tadi ya. Ini integer jumlah. Kita tuliskan aja di sini. Integer jumlah. Terus yang bawahnya ambil uang. Ini berarti plus public. Belakangnya nggak ada ini. Nggak ada berarti void. Public void ambil uang. Ambil uang. Ini dalamnya juga ada integernya ini. Oh ada ya ini tadi ya, returnnya boolean ya tadi ya. Ini boolean. Di dalamnya sini ada integer jumlah. Nah ini kita sudah buat kelasnya. Nah sudah sesuai ini ya. Tinggal kita ngisi di sini. Kita isi, belum kita isi ya. Kalau ketika kita menabung itu kan pasti ditentukan ya saldo awalnya berapa. Tujuannya konstruktor di sini ketika kita membuat objek, maka kita sudah menentukan tabungannya isinya berapa saldonya. Jadi di sini untuk mengganti variabel saldonya, jadi misalkan saya di sini buat kelas tabungan, berarti kan tabungan, misalkan saya kasih nama T1, new tabungan, gini. Nah ini ketika buat tabungan, ini mau kita kasih saldo awalnya ya kayak gitu ya. Misalkan saldo awalnya 100.000. Nah ini biar variabel saldo dari objek tabungan ini kan objek T1 punya variabel saldo ya. Biar variabel saldonya objek T1 ini ganti 100.000, caranya gimana? Berarti kita set kan di sini
saldonya kita set. Saldonya diganti berapa? Ini kan ya. Dikasih init saldo. Jadi ketika di sini kita kasih 100.000, berarti kan kalau kita bikin objek, maka konstruktornya ini otomatis dijalankan ya tanpa dipanggil. Maka ini isinya init saldo ini isinya jadi 100.000-nya ini kan ya. Ini 100.000 masuk sini. Saldo sama dengan init saldo, berarti saldonya jadi 100.000. Sehingga T1 sekarang saldonya adalah 100.000. Ini misalkan saya ganti void dulu. Saya tampilkan ya saldonya. Saldo plus saldo. Nah, ini saya tampilkan di sini T1 get saldo. Saya run. Nah, saldonya sekarang 100.000 karena sudah di set. Misalkan ada objek kedua, tabungan T2 new tabungan. Ini misalkan dia nabung awalnya lebih besar 200.000. Kita lihat T2 karena di sini objek 2 kan namanya T2. Berarti T2 get saldo. Kalau ini saya ganti T1 berarti kan dia mengakses objeknya ini. Kalau T1 berarti kan sama-sama 100.000-nya ini. Tapi kan di sini tabungan kedua kan namanya T2, berarti di sini kan T2 kayak gini. Ini T2 get saldo, kita lihat saldonya 200.000. Ini dua objek yang berbeda, nilai saldonya masing-masing berbeda. Kalau saldonya di sini saya ganti nilai saldonya integer. Berarti kalau di sini integer harus ada return-nya kan ya. Kalau void kan nggak ada return. Kalau nggak kayak tadi ya, ini kan kalau void kan nggak ada return-nya. Tapi kalau ini ganti integer berarti ada return-nya. Ini kan karena melihat saldo ya berarti return saldo aja. Kalau return saldo, ini kan berarti harus ditampung kayak gini dulu ya. Misalkan integer saldo sama dengan gini ya. Shout saldo. Jadi harus tampilkan gini atau langsung aja kayak gini. Shout gini, langsung gini tanpa ditampung ke variabel dulu. Terus sudah diisi, terus belum ngisi yang simpan uang. Simpan uang kalau kita menyimpan uang berarti kan saldonya kita bertambah ya. Bagaimana caranya biar saldonya bertambah? Berarti saldo yang sebelumnya ditambahkan jumlah yang disimpan, ya kan? Saldo yang kita sebelumnya di buku tabungan ditambahkan. Nah ini saldo sebelumnya kan gini. Saldo sekarang ini ya, saldo sekarang sama dengan saldo sekarang ditambah jumlah uang yang disimpan berapa tergantung. Jadi ketika di sini di objek T1 ini mau menyimpan uang, berarti tinggal aja panggil metode simpan uang. Simpan uang. Mau nyimpan berapa? Misalkan saya nyimpannya 50.000. Saya hapus dulu ya ini ya. Kita pakai satu objek aja biar nggak bingung. Berarti kan saldonya terakhir tadi kan 100.000 ya. Terus mau disimpan uangnya 50.000. Nah, ini berarti saya nampilkannya di sini ya. Habis disimpan mau saya lihat saldonya kan berarti begini. Nah, ini sekarang saldonya jadi 150.000 ini kan ya. Kalau mau nyimpan uang lagi berarti ya tinggal panggil aja ini metode simpan uang. Misalkan yang nyimpan lagi nyimpannya 20.000. Ini berarti saldonya sekarang jadi 170.000 ini ya. Nih. Tadi misalkan di objek kedua. Nih, misalkan ada objek kedua. Jadi sudah saya hapus, saya tuliskan lagi. Saldo awalnya 10.000, terus mau menyimpan 50.000. Terus mau ditampilkan saldonya. Berarti ini berarti kita panggil T2 get
saldo. Kan mau menampilkan saldonya berarti manggil get saldo. Kita lihat di sini. Nah, saldo tabungan kedua. Nah, ini kan yang atas ini tabungan pertama tadi kan. Tabungan pertama kan 170 ini. Tabungan pertama. Ini yang tabungan kedua. Tabungan kedua nilainya 10.000. Awalnya nabung 10.000 ditambah uang yang disimpan 50.000. Ini totalnya jadi 60.000. Terus ambil uang. Kalau ambil uang bagaimana? Berarti kan kita bisa mengambil kalau saldo kita lebih besar daripada uang yang diambil. Berarti di sini ada if-nya. If jumlah yang diambil di sini harus lebih kecil daripada saldo kita. Kalau jumlahnya lebih besar bagaimana? Kalau lebih besar kan berarti nggak bisa diambil ya. Kalau kita ngambil jumlahnya lebih besar daripada saldonya, berarti nggak bisa diambil. Berarti di sini return false, jadi gagal pengambilan. Kalau berhasil, kalau jumlahnya ternyata lebih kecil, ini kan berarti kalau tidak masuk kriteria ini, harusnya dijalankan. Berarti saldonya yang sebelumnya akan dikurangi, saldo sekarang sama dengan saldo sekarang dikurangi jumlah yang diambil. Gini kan ya. Ini jangan lupa return true, menandakan kalau berhasil. Ambil ya. Berarti kita panggil ini, ambil uang. Berarti T1 titik ambil uang. Mau ngambil berapa? Misalkan ini saldonya kan berarti 100.000 tambah 50.000. Saldonya hanya 150.000. Kalau saya ngambil 200.000, kan harusnya nggak bisa ya, ini harusnya kan gagal kan ya, karena jumlah yang diambil melebihi saldonya. Kita lihat di sini, setelah diambil 200.000, saldonya jadi berapa? Oh, saldonya tetap 150.000. Sebenarnya di sini gagal ya. Akhirnya nggak jadi diambil, makanya saldonya tetap saldo yang awal ini. Biar tahu gagal apa enggaknya, kita tampung aja di sini. Karena di sini ambil uang, setelah manggil metode ambil uang, akan menghasilkan nilai boolean ya. Berarti antara true sama false. Kita tampung aja. Di sini boolean variabelnya, misalkan cek ini ya. Berarti setelah ambil uang ini akan diberikan nilai true atau false di sini ya. Ini ya. If cek sama dengan false, berarti kan gagal kan ya ambil uangnya ya. Berarti kita tampilkan so gagal ambil. Nah, ini saya run. Ini tadi kan gagal ya. Harusnya tulisan gagal ambil ini keluar. Nah, ini kan keluar ya, gagal ambil. Saldonya tetap. Jadi misalkan yang saya ambil 100.000. Kalau saya ambil 100.000, berarti uangnya kan 50.000. Nah, ini uangnya berhasil ya, ini uangnya 50.000. Ini misalkan saya bikin objek yang di bawahnya ini ya, ini objek kedua. Kita lihat di sini. Ini kalau mau menampilkan informasinya T2, berarti di sini kan T2 ini. T2 get saldo. Ini saya ketik aja saldo kedua. Nah, ini kalau kita bikin dua objek yang berbeda, nilai dari masing-masing saldonya kan berbeda. Yang ini saldo yang pertama, saldo tab objek 1 ya, yang ini ya. Ini kan masing-masing saldonya berbeda ini. Ya kan? Yang saldo 1 50.000, yang satu 250.000. Ini kenapa 50.000? Karena 150 diambil 100, jadinya 50.000. Yang kedua tabungannya 200 ditambah 50.000 berarti 250.000. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa masing-masing objek itu memiliki nilai dari variabelnya sendiri-sendiri ya. Itu disebut sebagai variabel instan. Jadi variabel yang dimiliki oleh setiap objek. Kayak tadi, saldo setiap objek itu berbeda-beda. Ada juga variabel kelas. Variabel kelas itu adalah variabel yang dimiliki oleh kelas. Semua objek dari kelas tersebut akan mempunyai nilai yang sama. Contohnya
bunga. Bunga kan di setiap tabungan bunganya sama. Cirinya itu ada kata kunci statiknya di variabelnya tersebut. Contoh dari variabel kelas tadi ya. Nih, ada kata kunci statiknya. Kalau bunga kan berarti bunga setiap tabungan sama. Ini ada kunci statik. Ketika saya akses di sini, ya, T1 titik bunga, berarti T1 itu bunganya berapa ya? Terus di sini saya akses bunga di tabungan 2, berarti kan T2 ya, objek kedua T2, bunganya berapa? Ini saya cek, saya run, kita lihat di sini, nah ini, bunganya tabungan 1 sama tabungan 2 sama-sama sesuai di sini. Ini kalau kayak saya ganti 10, berarti keduanya nanti juga sama 10-nya semua. Karena ya kan, ini 10 semua. Karena di variabel kelas itu variabel tersebut dimiliki oleh semua kelas sehingga nilainya di semua objek itu sama. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.